Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang telah mencapai kesempurnaan dengan usahanya sendiri. Selamat pagi menjelang siang kepada para ibu bapak serta saudara-saudari upasaka, upasika, serta rama-ramani semuanya. Saya sampaikan Namo Buddhaya. Senantiasa kita dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Nubawena, Soti Bantu. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini merupakan satu kesempatan yang sangat tentunya membahagiakan. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sudah bisa hadir kembali setelah sekian lama melakukan kebaktian baik secara online atau menggunakan media maya. Maka dari itu, Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, tentang tema ceramah yang mungkin akan menjadi sebuah satu bentuk, bisa dikatakan ini bukan bahasa baku sebenarnya, tetapi dari kedua kata baik yang PHP atau gabut ini sebenarnya memiliki makna kalau di dalam penjelasan yang akan saya sampaikan. Ya makanya senantiasa semoga Ibu dan Bapak serta rekan-rekan saudara-saudari sedama yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini bisa fokus, bisa paham, dan tidak ada yang menjadi sebuah kesalahpahaman dalam memaknai arti kata PHP atau gabut. Ya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari sedama, kalau kita membicarakan tentang bahasa PHP, kita senantiasa sebagai umat Buddha setiap pergantian tahun pasti akan senantiasa memiliki yang namanya sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan inilah yang dikatakan harapan yang memang menjadi sebuah kenyataan atau hanya sebagai yang namanya impian. Makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, dengan adanya sebuah harapan, saya akan melatar belakangi terlebih dahulu tentang apa sih yang dikatakan sebagai ajaran Buddha Cinta Sejatiku ini. Sebenarnya itu sudah menjadi satu bentuk kebiasaan Ibu dan Bapak pada saat memulai kebaktian. Pada saat memulai kebaktian, Ibu dan Bapak tentu akan membacakan yang namanya nama Karapatha, atau bisa dikatakan persujudan awal kepada Tiratana. Ya, makanya dalam kesempatan hari ini, mungkin ada sebagian Ibu dan Bapak yang belum mengetahui bahwa meskipun salah satu bentuk dari kecintaan saya kepada ajaran Buddha, saya memiliki misi yaitu di mana buku Parita yang Ibu dan Bapak senantiasa bacakan akan nantinya akan menjadi satu bentuk lagu yang tentunya lagu ini tentu bukannya Ibu dan Bapak belum pernah dengar atau sudah pernah dengar. Jadi mungkin ada yang berpikiran, kok lagu Bante boleh menciptakan lagu ya? Bante kok boleh menyanyi ya? Sebenarnya bukan menyanyi sih, saya itu mengarang, saya itu menulis. Ya makanya buat Ibu dan Bapak yang mungkin belum tahu tentang lagu saya yang saya tulis ini, silakan dilihat terlebih dahulu, baru nanti saya akan lanjutkan ke tema yang sebenarnya tentang arti kata ajaran Buddha Cinta Sejatiku dipahami dari sisi PHP dan atau itu gabut ya gitu ya. Makanya bisa kita lihat terlebih dahulu. Silakan kepada operator. Ya, sepertinya Ibu dan Bapak harus menyaksikannya masing-masing di channel masing-masing. Jadi ini hanya sebagai perkenalan saja. Untuk Ibu dan Bapak yang mungkin belum mengetahui latar belakang saya merupakan seorang anak dari seorang ibu dan ayah tentunya yang memangnya punya basic di kesenian. Jadi orang tua saya, bapak saya sangat bisa menyanyikan atau menulis lagu juga dalam keroncong-keroncong Buddhis. Dan makanya bapak mengetahui makanya kenapa saya sebenarnya ini merupakan pesan juga dari mendiang yang mulia Bante sebelum meninggal dunia. Yang dimana generasi muda kita itu harus mengutamakan cinta akan sejarah seni Buddhisnya. Jangan sampai kita meninggalkan sejarah dan juga mengabaikan kesenian Buddhis. Makanya saya mengemas lagu ini dengan menggunakan latar belakang etnis atau kearifan lokal yang ini merupakan dari
Kalimantan yang sedang dikolaborasikan dan dikemas menjadi sebuah lagu yang tentunya pertama kali dan dimana pertama juga saya bisa memberikannya kepada ibu dan bapak di masa pandemi saat ini. Mungkin karena suaranya nggak bisa didengarkan, nanti ibu dan bapak bisa cari saja ya di handphonenya ya. Dan saya bukan YouTuber juga soalnya, jadi saya nggak meminta untuk di-subscribe atau di-like atau komen gitu. Ya, hanya sekedar memberitahu saja gitu, memberitahu bahwa jangan sampai kita ketinggalan lagu-lagu terupdate, terbaru misalkan yang ibu dan bapak juga sudah ketahui. Ya, seperti tadi kan ibu dan bapak menyanyikan lagu Omani Padmeum ya. Ya, saya sudah tahu karena itu lagu yang biasa saya setelkan saat saya masih menjadi umat, saat masih menjadi operator juga tentunya. Ya, makanya ini hanya pengantar saja kepada ibu dan bapak semua. Dan kita akan membahas satu bentuk tema yang menjadi satu pembahasan saya pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Ibu dan bapak serta saudara-saudari sedama, saya mau bertanya sebelumnya. Siapa di sini ibu dan bapak yang angkatan tahun 70-an? Sekolahnya ya, bukannya usianya maksudnya ya. Sekolahnya 70-an. Ibu bapak 70-an angkat tangan, satu orang. Aduh Bante saya malu usianya nanti ketahuan nih saat mesti sekolah gitu ya. Tidak perlu malu ya ibu bapak ya, saya hanya mau mengetahui saja ada yang angkatan 70-an, ada yang angkatan 80-an. Kalau saya angkatan 90-an ya. Dan juga ada yang tahun 2000-an baru lahir maksudnya. Ya di mana sebenarnya kehidupan kita saat ini sangatlah relatif singkat ya. Kalau dilihat 3 tahun pandemi itu, siapa yang mengatakan pandemi itu sangat lama? Nggak ada ya. Jadi kalau kita mengatakan pandemi itu sangat singkat sebenarnya. Kenapa sangat singkat? Kita semua sudah divaksin saat ini. Kita semua sudah booster. Kita semua sudah memiliki antibodi dari COVID. Bahkan kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Bante pandemi itu akan membunuhku, berarti kita nggak ada pelindung. Siapa pelindung kita, ibu dan bapak saudara-saudari sedama? Sang Buddha. Ya. Ada yang mengatakan lagi kepada saya bahwa Sang Buddha itu sudah parinibbana. Bante, siapa yang menjadi pelindung saya? Sang Buddha sudah parinibbana. Apa saya harus berlindung pada para dewa? Apakah saya harus berlindung kepada para makhluk halus yang ada di sekitar saya? Ya, makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama yang berada di sini, ya sebenarnya kita semua di sini menjadi pengikut Sang Buddha, menjadi pengikut dari Sang Begawan, atau kalau di dalam bahasa Palinya yaitu menjadi Sang Bagawa atau Sang Begawan. Ini merupakan pengikut yang akan kita menciptakan berkah. Ya, makanya kenapa setiap kali kita mendengarkan atau mengulang kembali parita pemberkahan atau manggala, parita manggala itu merupakan parita yang memangnya mendatangkan kebahagiaan. Ya, jadi di mana ibu bapak serta saudara-saudari sedama, kalau kita mencintai ajaran Sang Buddha, ajaran itu tidak palsu. Ajaran itu bukan hanya sebuah pengharapan atau sebuah perjanjian saja, tetapi di mana sudah diizinkan. Tapi gambarnya kaku-kaku ya. Mungkin. Dengerin dulu deh ya. Ku berlindung padamu di setiap nafasku. Selalu memuji namamu di setiap langkahku, jalan beriring tekadmu, di setiap tenangku selalu teringat wajahmu. Cahaya cintamu hangat terangi jalanku, cahaya kasihmu berikan damai hatiku. Pesona wajahmu menginspirasi hidupku, agungnya namamu lembut menyentuh hatiku. Sujud padamu, oh Buddha, yang kau mencapai penerangan sempurna.
of the Buddha's face inspired me. My heart touch is always on your Dhamma. Cahaya cintamu hangat terangi jalanku. Cahaya kasihmu berikan damai hatiku. Pesona wajahmu menginspirasi hidupku. Agungnya Dhammamu lembut menyentuh hatiku. Ku bersujud padamu, oh Buddha, yang kau mencapai penerangan sempurna. Ku berlindung pada Dhamma dan Sangha, memadamkan kilesa, terbebas dari samsara. Ku bersujud padamu, Sang Bhagawan, Guru Maha Suci, Agung Bijaksana, memahami Dhamma, menghormati Sangha. Semoga hidup kita berbahagia. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Supatimanmu Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Ya, Ibu dan Bapak, siapa yang baru menyaksikan hari ini? Jujur. Berarti kalah cepat sama saya ya. Ya, sebenarnya memang Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sedama, ajaran Buddha itu dibagi menjadi beberapa segmen. Ada ajaran Buddha yang hanya dibahas, hanya menggunakan teknis dari ceramah-ceramah Dhamma. Ada ajaran Buddha yang diajarkan dengan praktisi, atau yang biasa kita kenal dengan meditasi. Dan juga ada ajaran Buddha yang memang mengembangkan bakat melalui seni. Apa sajakah bakat yang menggunakan melalui seni itu? Seperti halnya kita membaca parita, kita membaca Dhammapada, atau kita bisa melantunkan menggunakan pelafalan sutra dan mantra. Makanya dalam hal ini saya berusaha kepada Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sedama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk senantiasa anak-anaknya bisa dididik. Ya, dididik bagaimana caranya mengembangkan atau mempraktekkan ajaran Buddha itu bukan hanya sebatas mendengarkan khotbah Dhamma dan meditasi saja. Tapi yang paling utama di mana kita lebih memahami sejarah, ya. Sejarah asal mulanya Sang Buddha dari zaman Sang Buddha Gautama hingga silsilah sama Sang Buddha sebelum-sebelumnya yang terdapat di dalam Mahapadana Sutta yang berkenaan dengan silsilah dari kelima Sang Buddha sebelum Sang Buddha Gautama. Ya, makanya saya katakan kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama, sebenarnya jika ada seseorang yang berpaling atau mereka pindah keyakinan dari ajaran Buddha ke ajaran yang lainnya, itu bukan sebuah hal yang dikatakan salah. Tetapi di mana sebuah hal yang bisa membuka dari yang namanya moderasi. Yang dikatakan moderasi menjadi satu bentuk pemikiran ketika kita bisa mengeksplor atau kita bisa memahami ajaran-ajaran yang lainnya, meskipun kita tidak pindah keyakinan. Ya, makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, saya sampaikan di sini bahwa PHP itu merupakan sebuah singkatan, bukan dari pengharapan palsu ya, pemberian pengharapan palsu. Tetapi di mana
perjalanan hidup penuh yang namanya perjuangan. Ya, perjalanan hidup kita itu penuh yang namanya perjuangan, penuh dengan yang namanya sebuah pengharapan. Ya, makanya di mana ibu bapak serta saudara-saudari sedama, Sang Buddha mengatakan di dalam Asangsa Sutta, ya Sang Buddha di sini saya sampaikan, Sang Buddha telah menjelaskan kepada para biku serta para perumah tangga bahwa di dalam Asangsa Sutta ini ada 3 jenis individu yang memiliki karakter di dunia ini, yang menjadi sebuah pengharapan yang memangnya mereka terlahir kembali di alam manusia, sehingga mereka menjadi sebuah pengharapan. Apa saja sih pengharapan di alam manusia itu? Ya, jadi di sini Sang Buddha mengatakan kepada para biku serta perumah tangga bahwa ada seseorang yang dikatakan hidupnya tanpa harapan. Ya, seseorang yang hidupnya tanpa harapan di sini dikatakan ia yang terlahir kembali dari keluarga yang rendah. Di mana keluarga yang rendah ini dikatakan mereka akan senantiasa bekerja sebagai pekerja bambu, pemburu hewan, pembuat kereta, atau pemungut bunga. Kalau di zaman sekarang ya mungkin pemungut bunga yang ada di rumah duka Grand Heaven ya. Jadi ini dikatakan kaum candala, di mana mereka yang di sini dikatakan mungkin mereka pekerja, tapi dari kasta yang namanya kasta pedagang. Kasta pedagang. Makanya dikatakan mereka yang masih miskin, maka mereka akan memiliki sedikit makanan dan minuman. Ya, jadi kaum candala ini dikatakan mereka yang masih sukanya kekurangan. Dan juga dikatakan mereka akan bertahan hidup itu dengan susah payah. Ya, jadi kalau kita saat ini yang sudah bisa bertahan hidup melewati masa pandemi, ya mungkin ada yang memangnya pekerjaannya hilang, ada yang memang pengangguran, ya kita setidaknya masih memiliki yang namanya pakaian. Kita masih memiliki namanya makanan dan minuman, pakaian yang diperoleh, meskipun kita terkadang masih suka berpenampilan kurang baik. Ya. Tadi saat saya perjalanan ke sini, saya melihat sama Pak Sarwan, ada seorang, ya bisa dikatakan seseorang yang di pinggir jalan, dia pakaiannya nggak buruk sih, cuman dia nggak mandi beberapa hari kayaknya. Ya bisa dikatakan itu orang stres juga sih ya. Jadi dikatakan mereka yang memangnya berpenampilan buruk, tetapi di sini dikatakan dia tidak menarik sehingga tidak enak untuk dipandang. Ya, tapi di sini juga dikatakan bahwa seseorang ini dikatakan seorang candala akan memiliki banyak penyakit. Juga memiliki yang namanya kebutaan, ketimpangan, dan kepincangan. Ya, jadi dikatakan orangnya itu lumpuh. Ya, ya jadi kalau dari kaum candala ini bisa dikatakan mereka yang memangnya punya cacat sejak lahir. Ya, punya cacat sejak lahir. Makanya ibu bapak serta saudara-saudari sedama, ketika mereka tidak memperoleh yang namanya makanan, minuman, pakaian, ataupun kendaraan yang mereka miliki, mereka akan juga tidak memiliki yang namanya kalung-kalungan, pewangian, orangnya jadi bisa dikatakan enggak mengutamakan penampilan, fashion. Ya. Jadi di mana kaum yang pertama ini tanpa pengharapan, maksudnya ialah kepada mereka yang memangnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang sesuai. Kemudian ada yang dikatakan orang yang penuh pengharapan. Ya, orang yang penuh pengharapan di sini dikatakan putra sulung atau putri sulung. Yang juga mereka merupakan kalau putra bisa dinobatkan sebagai raja atau dinobatkan sebagai pimpinan perusahaan misalkan. Atau bisa dinobatkan sebagai presiden, pemimpin dari satu negara. Dan juga mereka dikatakan seseorang yang dinobatkan untuk senantiasa mencapai yang namanya ketidakgoyahan. Ya, kalau kita memiliki sang guru, ya, sang guru kita itu tidak pernah goyah atau memiliki yang namanya komitmen, tanggung jawab, dan keteguhan batin. Makanya di mana dalam hal ini seorang yang memangnya mencapai tanpa ketidakgoyahan di sini dikatakan mereka akan senantiasa menobatkan bahwa kapankah para kakya akan menobatkanku? Ya, jadi di mana zaman dulu sebelum Sang Buddha mencapai kesempurnaan atau masih perjalanan hidupnya meninggalkan istana, pasti Pangeran Siddhartha pun akan memiliki pertimbangan yang sangat-sangat matang. Apakah saya harus meninggalkan keluarga saya sehingga saya harus menjadi seorang petapa? Ya makanya di mana ketika Sang Buddha itu terakhir di dalam kasta Satria, ya kalau Sang Buddha Gautama di kasta Satria, sedangkan Sang Buddha Metteyya nanti di kasta Brahmana, ini dikatakan bahwa Sang Buddha itu dikatakan bukannya penuh pengharapan, tetapi Sang Buddha itu dikatakan seseorang yang telah mengatasi pengharapan. Ya. Jadi seseorang yang telah mengatasi pengharapan di sini dikatakan bahwa seseorang kakya, meskipun dia dinobatkan sebagai seorang pemimpin negara sekalipun, karena mereka memiliki tujuan untuk mensucikan dirinya,
mensucikan batinnya atau mensucikan satu bentuk jalan mulia yang dikatakan jalan mulia beruas 8 di sini, ya dikatakan satya katya ini dikatakan ya tentang telah mengatasi pengharapan, di mana seseorang yang memangnya sudah telah mengatasi pengharapan yang memangnya juga dikatakan mereka akan memutar roda dhamma. Ya, sama seperti halnya Ibu dan Bapak, kalau misalkan setiap kehidupan Ibu dan Bapak setiap tahunnya memiliki banyak pengharapan, pengharapan itu akan menjadi sebuah satu bentuk tekad atau satu bentuk yang namanya motivasi dalam kehidupan kita. Makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, di sini juga dikatakan dalam kehidupan kita, perumpamaan tanpa pengharapan di sini ataupun penuh pengharapan atau tidak ada harapan, ya di sini akan saya jelaskan tentang yang namanya pengharapan yang pertama, bahwa ada para biku serta rumah tangga, orang yang tanpa pengharapan. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa seseorang yang memang tidak memiliki moral. Jadi mereka itu tidak ada pengharapan. Juga dikatakan mereka berkarakter buruk dan senantiasa berperilaku tidak murni atau mencurigakan. Atau dia bisa dikatakan merahasiakan perbuatannya. Makanya di sini ketika seseorang yang hidup dengan kehidupannya meskipun dia sesama berumah tangga, tetapi dia lebih sukanya memiliki batin yang jahat, yang rusak, atau yang lebih sukanya ngomongin orang lain. Ini yang dikatakan tanpa pengharapan. Makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama bahwa kalau seseorang yang memiliki pikiran yang penuh dengan yang namanya noda-noda batin atau pengotor batin, maka dia akan senantiasa mengatakan bahwa kapankah saya akan memiliki cara untuk menghancurkan noda-noda di dalam batin saya, sehingga dalam seseorang yang berpikiran untuk memiliki kehidupan yang bebas dari pikiran-pikiran tercela, dia akan senantiasa berdiam di dalamnya, dan kemudian ini dikatakan tanpa pengharapan. Jadi meskipun dia yang tadi asal mulanya dia sering melanggar sila, sering memiliki perilaku buruk atau pikiran buruk atau ucapan buruk, bisa dikatakan dia memiliki yang namanya taubat. Ya, dia mencari jalan untuk taubat, atau bisa dikatakan jalan untuk mensucikan batinnya, sehingga dia dikatakan tidak adanya lagi tanpa harapan di sini. Ya, kemudian yang kedua, Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, di mana seseorang yang penuh dengan pengharapan. Ya, dikatakan di sini seseorang yang penuh dengan pengharapan bahwa seseorang memangnya memiliki moral yang baik, moral yang senantiasa menjaga kelima latihan moral, dan juga dia berkarakter baik. Ya. Jadi di mana karakter baik di sini dikarenakan mereka meskipun bisa menghancurkan noda-noda batinnya, tetapi dia juga bisa memiliki pengetahuan. Baik pengetahuan-pengetahuan yang dikatakan pengetahuan di tingkat pendidikan, atau pengetahuan-pengetahuan dhamma, atau pengetahuan yang mereka miliki saat mereka melakukan meditasi. Atau bisa memiliki pengetahuan atau nyana, bukannya jana. Ya. Jadi di mana pengetahuan ini yang dikatakan memiliki namanya tingkat pikiran yang tanpa noda, sehingga kebijaksanaan mereka akan berkembang, dan ketika kebijaksanaan mereka berkembang, ketika mereka memiliki cara untuk memiliki pengetahuan langsung di sini, maka mereka dikatakan akan senantiasa terbebas dari yang namanya gejolak-gejolak batin. Atau dalam bahasa anak mudanya sekarang itu dikatakan bergabut. Ya. Makanya Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, ada satu hal lagi yang dikatakan orang yang telah mengatasi pengharapan. Orang yang telah mengatasi pengharapan di sini dikatakan bahwa sebagai seorang sama sang Buddha, sebagai arahanta, sebagai bijaksanawan yang memangnya sudah tidak adanya noda-noda batin, karena mereka sudah mencapai yang namanya tingkat kesucian atau arahanta. Ya, makanya di mana Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, ketika mereka yang senantiasa merealisasi pengetahuan secara langsung atau telah memperoleh kebijaksanaan, seseorang yang memiliki yang namanya tanpa pengharapan di sini, bahkan dikatakan mereka yang telah memasuki dan berdiam di dalam pengetahuan-pengetahuan nyana, ya, pengetahuan-pengetahuan nyana di dalam tingkatan-tingkatan meditasi. Makanya dalam hal ini ketika kita bisa dikatakan mereka yang telah mengatasi pengharapan, sebenarnya mereka yang sudah tidak lagi mengejar yang namanya tentang keinginan-keinginan yang buruk, ya, keinginan-keinginan yang buruk. Maka dari itu Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, ketika kita sebagai umat Buddha yang memangnya sudah memahami Dhamma setiap hari, setiap minggu mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, saya hanya mau memberitahu kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama bahwa ketika kita mencintai satu ajaran Sang Buddha itu kan bersifat universal, ya.
Bahkan semua agama pun bisa mempelajari ajaran Sang Buddha. Tapi satu hal di mana ketika kita memang yang memiliki sejatinya manusia, atau bisa dikatakan sebagai manusia yang memanusiakan manusia, bahwa mereka yang senantiasa dalam kehidupannya ketika mereka memiliki gadget, ketika mereka memiliki laptop atau memiliki media-media sosial lainnya, kita harus mengembangkan atau menaburkan atau bisa dikatakan men-share yang namanya nilai-nilai dhamma yang baik. Ya. Terkadang ada seseorang yang misalkan men-share misalkan berita-berita dhamma. Kemudian ada lagi men-share penggalangan dana. Kemudian ada lagi men-share, jadi saling berlomba untuk men-share. Padahal belum tentu juga dilihat. Ya. Jadi di mana ketika kita misalkan men-share yang namanya berita-berita dhamma di dalam media komunikasi kita, baik itu di grup WhatsApp, atau di grup Telegram, atau di grup manapun, harusnya memangnya saat kita mau men-share itu, kita bukannya hanya men-share saja, tetapi kita sudah mempertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ini sebagai moto yang saya jalankan dalam kehidupan saya, ataukah ini hanya saya membagikan apa yang saya share. Ya. Jadi kalau menjadi bagian moto hidup atau satu bentuk motivasi yang menjadi kita bisa menjalani kehidupan itu sesuai dengan dhamma, baru itu bisa kita share. Ya. Dan juga memang terkadang kalau kita mengatakan bahwa saya berbuat baik Bante, saya telah berbuat baik, apa yang perbuatan baik? Saya telah men-share tentang penggalangan dana atau berita-berita yang memang membantu untuk rekan-rekan saya berbuat baik. Kemudian kamu ada perbuatan baiknya apa? Saya men-share saja Bante. Jadi hanya menjadi orang yang memangnya mengajak orang berbuat baik, sedangkan dia berbuat baiknya hanya men-share. Padahal kita bisa dikatakan perbuatan baik yang paling utama menjaga moral, ya, kemudian mengembangkan batin, atau bisa dikatakan memiliki nilai-nilai luhur dalam ajaran Sang Buddha, tentu di dalam ajaran Brahma Wihara. Ya, jadi memang men-share itu merupakan satu bentuk dari perhatian kita bisa membagikan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Tapi satu hal yang perlu saya ingatkan kepada ibu dan bapak saudara-saudara sekalian bahwa terkadang ada juga loh orang yang memangnya nggak suka. Ada juga orang yang memangnya tidak suka ketika mereka menerima share-shareannya itu paling banyak. Ya. Ini yang terkadang menjadi gabut juga terkadang. Ya. Kenapa gabutnya? Waduh, ini perasaan saya bagaimana ya harusnya ya? Ya netral saja lah. Ya, perasaan kita UPK saja. Jadi di mana sebenarnya yang paling utama ketika kita mencintai ajaran Sang Buddha, bukannya dengan kita banyak men-share info-info kebajikan, tetapi kita selain melaksanakan yang sudah kita share itu, kita pun mempraktikannya. Ya. Jangan hanya kita hanya men-share, tetapi kita tidak mempraktikannya. Karena pada dasarnya, ketika kita memang yang mencintai ajaran Sang Buddha, kita memiliki yang namanya berkah. Setiap orang tentu memiliki yang namanya manggala. Setiap orang itu memiliki yang namanya satu bentuk berkah, sehingga dia bisa bertahan hidup sampai hari ini. Tetapi satu hal di mana ketika seseorang memangnya sudah memiliki berkah-berkah kehidupannya, apakah dia dengan berkah yang ada di dalam Manggala Sutta itu sudah dijalankan? Ya, misalkan berkah yang paling utama apa di dalam Manggala Sutta? Di paragraf pertama bertemu dengan para bijaksanawan. Ya, seperti halnya ibu dan bapak saat ini bertemu dengan para bijaksanawan. Bijaksanawan itu bukan hanya seorang Bante loh. Ya, bijaksanawan itu dikatakan mereka yang senantiasa menjaga ucapan, menjaga perilaku, menjaga pikirannya agar senantiasa tidak membicarakan orang lain. Itu yang dikatakan sebagai bijaksanawan. Jadi di mana ketika kita memiliki namanya tingkat kebijaksanaan atau memiliki praktek dalam kebijaksanaan kita sehari-hari, senantiasa tentu ibu dan bapak saudara-saudara sedama minimal ketika datang ke wihara itu tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang menjenuhkan, tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang membosankan. Tetapi seberapa lama ibu dan bapak bisa nyaman ada di wihara, sehingga bisa satu hari ibu dan bapak ada di wihara. Ya, jadi dikatakan ketika kita senantiasa mencintai ajaran Sang Buddha pun, seberapa lamakah kita bisa tinggal di wihara, sehingga kita bisa saling bukan hanya mendengarkan ceramah-ceramah dhamma saja, tetapi saling bertegur sapa, saling memiliki yang namanya kerabat-kerabat dekat, ya, saling memiliki yang namanya kalyana mita. Ini yang menjadi sebuah kebiasaan umat Buddha yang memang mengembangkan sikap mudita. Anda pernah umat yang berkata kepada saya, Bante, kenapa ya umat Buddha itu ketika datang ke wihara, saya menyalaminya dengan namo budaya, mereka itu nggak ramah, Bante. Mereka itu nggak pernah ada senyumannya, dibilang namo budaya, hanya ngangguk saja. Ya, saya sampaikan, ya setidaknya kamu sudah menyalami. Ya, jadi di mana ketika kita memangnya menyalami ataupun kita mempraktekkan dalam tata cara puja yang memang sesuai dengan penuh bentuk-bentuk yang namanya mudita cita ya namanya kan ya.
Kalau kita menyalami orang sesama orang itu namanya mudita cita. Ya, jadi di mana ketika kita senantiasa mempraktekkan ajaran Sang Buddha itu ya tentu bukannya menimbulkan kebencian ketika datang ke wihara, tetapi senantiasa kita berbuat baiknya itu dengan mengontrol, ya. Dengan senantiasa ketika ada pikiran yang mulai dikatakan pikiran yang gabut, ya, pikiran yang nggak baik, atau pikiran yang mau berbuat apa ya, bingung, serba bingung, ya kita harus senantiasa punya yang namanya, oh iya, daripada saya misalkan diem saja, nggak ramah, nggak rendah hati, nggak memiliki sikap-sikap keramah tamahan, ya kita harus menjadi orang yang penuh keramah tamahan. Ya misalkan ada umat yang baru datang ke wihara, atau ada umat lama, ada umat baru, semua itu jadikanlah sesama umat. Bukannya nanti jadi, waduh kalau umat datang ke wihara ini, nanti di wihara saya sepi. Umat datang ke wihara ini, di tempat saya sepi. Jadi kita dikatakan bukannya umat yang memangnya berbuat baik itu bukan seperti hujan di mana-mana. Hanya hujan lokal saja, hanya di tempat ini saja. Ya. Makanya Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, tujuan saya pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya bagaimana sih cara kita itu sebagai siswa dan siswi dari Sang Buddha Gautama yang memangnya baik itu sebagai seorang yang memang melatih diri sebagai pabajita atau sebagai perumah tangga, ketika kita menjalani kehidupan sebagai mereka yang masih berlatih untuk mencapai tingkat kesucian, ya kita senantiasa bukan hanya mengajak atau men-share orang-orang untuk melakukan kebaikan saja, tetapi jadikanlah apa yang kita share itu merupakan motivasi hidup dan juga menjadi sebagai pedoman hidup, bukan untuk menumbuhkan sikap-sikap pansos di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi di mana ketika Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama memangnya sudah memahami dhamma, sudah mengerti dhamma, bahkan sudah mempraktekkan dhamma, mempraktekkan meditasi, mempraktekkan sila, mempraktekkan dana dalam kehidupan sehari-hari, minimal kita menjadi orang yang memangnya ramah, bukan menjadi orang yang semakin punya yang namanya status, baik itu sebagai status apa saja, ya baik status bukan status WhatsApp atau status media sosial ya, tetapi status yang memangnya dia sudah naik sebagai misalkan punya organisasi tertentu, akhirnya mereka memiliki yang namanya atta, bukannya anatta. Ya. Jadi di mana Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, saya mau bertanya sekali lagi kepada Ibu dan Bapak saudara-saudari sedama sebelum saya akhiri. Ibu dan Bapak sebagai umat atau Ibu dan Bapak sebagai seorang praktisi? Nah, sebagai umat atau seorang praktisi? Ya, kalau sebagai umat hanya datang untuk kita berbuat baik dan mendengarkan ceramah-ceramah dhamma dan juga kita memiliki yang namanya pemahaman-pemahaman dhamma yang baik. Tetapi kalau kita sebagai praktisi, selain kita memahami dhamma-dhamma yang baik, kita pun harus saling mengajak orang lain berbuat kebaikan. Jangan sampai kita mengajak orang berbuat kebaikan, kita no action. Ini yang terkadang menjadi sebuah dilema juga. Jadi di mana ketika seseorang yang mengajak orang lain berbuat baik, tetapi dia hanya mengajak, sedangkan diri dia sendiri hanya mengajak dan dia tidak melakukan kebaikan. Makanya pesan saya kepada Ibu dan Bapak serta hadirin sekalian, bahwa dalam kehidupan kita saat ini, ya yang dimana kita sudah melewati masa pandemi, sebenarnya hidup itu bagaikan kita diseleksi, ya baik itu diseleksi oleh 4 paket kehidupan, atau diseleksi oleh alam kehidupan kita sendiri, atau memiliki namanya bekal karma sehingga kita berusia panjang. Tetapi selama kita masih memiliki yang namanya usia panjang di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya pesan saya kepada Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sedama, teruslah menjadi praktisi kebajikan dan juga senantiasa mengurangi yang namanya atta di dalam diri kita, sehingga pengharapan itu bukannya sebagai pengharapan saja, tetapi sebagai perjuangan untuk kita saat hidup senantiasa sehingga memiliki yang namanya selain pengetahuan-pengetahuan dhamma, ya tentu kita menjadi orang yang tidak gabut. Ya. Tidak menjadi orang yang serba bingung, saya mau melakukan apa ya, saya mau melakukan ini mana ya. Jadi kita nggak ada action, kita nggak ada yang namanya satu bentuk tindakan. Ya makanya pesan-pesan saya seperti ini kepada Ibu Bapak Saudara-saudari sedama tentang apa yang saya berikan, dan juga semoga bisa dipahami bahwa ketika kita mencintai ajaran Sang Buddha, jadilah diri kita menjadi seorang yang memiliki berkah, bukannya meminta berkah. Ya, saya sampaikan sekali lagi di sini bahwa jadilah seseorang yang bisa memiliki berkah, tetapi bukan peminta berkah. Bagaimana menjadi orang yang punya berkah? Ya, sifat-sifat Sang Buddha yang sudah sampai saat ini diberikan melalui khotbah-khotbah Sang Buddha di dalam Dhamma, itu menjadi sifat-sifat leluhur kita. Itu yang menjadi penuntun kita hingga kita mencapai nibbana, hingga kita mencapai tanpa dilahirkan kembali sebagai manusia.
Ya, ini saja pesan-pesan saya, semoga bisa dipahami dan semoga juga Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama menjadi praktisi luhur dan senantiasa menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia sehingga tidak mencintai produk luar tetapi mencintai produk dalam untuk kita senantiasa menjaga dan melestarikan Dhamma Ajaran Sang Buddha. Saya akhiri sampai sata bonus kita atas, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya Bante. Diajarkan Sang Buddha seorang Bante tidak boleh menerima materi uang karena bisa melanggar winaya. Apakah umat yang memberikan dana kepada seorang Bante bisa disalahkan dan bisa menimbulkan dosa? Terima kasih. Ya, dalam hal ini ketika seseorang upasaka dan upasika yang memang sudah memahami secara aturan-aturan kewinayaan, lebih utamanya menggunakanlah selembar kertas pewarna. Itu yang paling baik. Ya. Tahu Ibu dan Bapak kertas pewarna? Tahu kertas pewarna? Nggak tahu ya. Kalau di buku Parita Sangga Theravada Indonesia ada. Jadi kertas pewarna itu sebagai satu bentuk kertas yang dikatakan sebagai pernyataan. Ya. Pernyataan bahwa Ibu dan Bapak memberikan dana berbentuk sekian dan disampaikannya kepada Kapia Karaka. Itu kalau kita yang sudah paham. Kalau orang yang gagal paham, ya di mana mereka yang ketika memberikan dana, selain mereka memberikan dana dipoto. Ya, itu sebagai dokumentasi. Ya, itu yang salahnya sebenarnya. Tapi di sini saya tidak mau menyalahkan. Di mana sebenarnya orang yang memangnya memberikan uang tunai, apalagi zaman sekarang kan lebih mudah ya sebenarnya, salam tempel aja lebih enak kayaknya. Tahu kan Ibu Bapak salam tempel? Pakai barcode, QR code, ya. Sama seperti halnya Ibu dan Bapak masuk wihara, masuk mall, semua sudah menggunakan QR code. Kenapa harus mau menggunakan tunai? Sedangkan saat saya kemarin datang ke sebuah toko, ya datang ke sebuah toko untuk mencari lilin, ya ada penjaganya ini mengatakan, maaf Bante atau suhu, uangnya tidak bisa dikembalikan. Padahal bukan mau mengembalikan uang, menukar barang. Ya. Jadi di mana sebenarnya ketika kita sebenarnya memberikan dana atau dalam sebutannya itu sebagai catupacaya, atau pengganti dari 4 kebutuhan pokok yang dinominalkan dalam berbentuk dana, ya itu tidak dikatakan melanggar dosa. Ya. Jadi di mana mereka yang memangnya menerima dana secara tunai itu hanya pelanggaran kecil, ya, bukan pelanggaran besar kalau di dalam winaya. Dan biasanya kami para Bante setiap uposatha, cecapgo, bulan gelap, bulan terang, selalu mengakui kesalahan, bukan mengakui dosa, ya. Jadi di mana sebenarnya mereka yang memangnya belum paham pasti akan memberikan secara tunai. Tapi kalau orang yang sudah paham, ya mereka pasti akan hanya meminta, Bante, apakah saya bisa dana sekian? Nanti bisa diberikan kepada Kapia Karaka Bante, atau bisa diberikan saya nomor rekening atau QR code-nya. Itu lebih simple, ya. Timbang kita misalkan daripada yang tadi saya sampaikan, kalau orang saat meninggal dunia, mereka hanya ditransfernya apa? Uang-uangan, rumah-rumahan, alamatnya palsu lagi. Ya. Ya, jadi paling utama ya pesan saya kepada Ibu dan Bapak semua, itu bukan pelanggaran besar, ya. Saya sampaikan lagi kepada Ibu dan Bapak, ada memang sebagian mazhab atau aliran yang lebih ortodoks. Bahkan mereka nggak mau menerima uang. Tetapi uangnya disampaikan, dananya disampaikan, tolong transfer ke wihara ini saja. Jadi di mana ya memang seorang Bante karena tinggal di wihara ya tentunya membaguskan wiharanya, ya, bukan membaguskan materinya, ya. Makanya di mana ketika sebenarnya kita yang sudah paham kepada aturan winaya,
saya pernah mendengar dari seorang Bante senior, janganlah jadi umat yang memangnya menjadi umat yang memangnya paham Winaya, tetapi dia melebihi biku. Ini yang sangat-sangat, ya bisa dikatakan sangat-sangat harus kita jaga. Meskipun mereka mengerti Winaya, tetapi mereka jangan menyalahkan biku. Karena dikatakan kalau mereka menyalahkan biku pun mesti latihan. Umat pun mesti latihan. Dan kita sama-sama menjaga. Jadi di mana sebenarnya yang paling utama yaitu yang tadi saya sampaikan, salam tempel. Ya. Pakai handphone sesama handphone bisa. Apalagi handphone yang ada NFC-nya, NFC, itu lebih bagus. Ya, jadi bahkan semua memang Bante menghindari transaksi, dan ketika ada kebutuhan, ya disampaikan kepada seorang Kapia Karaka. Ya, Kapia Karaka itu ya kalau di zaman sekarang yang misalkan bodyguard, ya. Jadi mereka yang memangnya menjaga Bante sehingga tidak adanya godaan-godaan dari hiu, tidak ada godaan-godaan dari buaya, tidak ada godaan-godaan dari pusaran air ataupun gelombang. Ya, yang ada di dalam Caturmasutta itu sendiri. Ya, pesan saya itu pada yang penanya. Jadi janganlah berpikiran yang rumit-rumit ya, tapi berpikiran yang memang yang berpikirannya itu simple, sehingga mau action, kita nggak ada keraguan. Kita mau action, berbuat baik, kita nggak ada keraguan. Ya, jadi seperti itu pada penyanyi. Terima kasih. Bante izin bertanya, apakah biksu atau biksuni boleh berpolitik? Dan dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha apakah ada mengajarkannya? Kayaknya ini melihat berita-berita yang lagi viral ya. Ya, sebenarnya kalau seperti kita melihat ke negara Sri Lanka, ya negara yang sedang mengalami krisis secara gejolak ekonomi. Ya, sebenarnya biku itu bukannya berpolitik, tetapi menyampaikan aspirasinya, demokrasinya, menyampaikan bentuk-bentuk apa yang harus disampaikan, karena para Bante itu atau Biksuni sebagai pembimbing, ya agar mereka memiliki para pengikutnya pun tidak salah. Ya sebenarnya kalau dikatakan apakah para biku itu boleh ikut politik, jangankan ikut politik ya, ikut pemilihan umum saja sesuai KTP kan, benar kan? Apakah para Bante boleh ikut pemilu? Ya boleh, karena menggunakan hak suaranya. Tapi kalau untuk politik, misalkan untuk dia ikut partai politik, untuk mendapatkan kekayaan materi, saya sampaikan di sini bukan saya menyalahi. Tetapi lebih baik para Bante memang lebih tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar, sehingga mengombang-ambing batinnya mereka sehingga merosot. Ya, yang tadi saya sampaikan, karena para Bante itu kan memiliki yang namanya selain Winaya, dikatakan memiliki yang namanya 4 godaan. Ya. Harta, tata, wanita. Ya. Harta, tata, wanita, dan amarah. Ya, satu lagi amarah. Jadi di mana sebenarnya yang paling utama para Bante itu untuk menghindari masuk ke dalam bidang politik yang nantinya akan keseret kasus KPK atau keseret kasus korupsi atau pencucian uang atau penggelapan dana, ya lebih baik para Bante tidak mengikutinya, unfollow, jadi tidak mengunfollow politik itu sendiri. Kalau hanya sekedar mengikuti hanya untuk sebagai bahan ceramah atau bahan khotbah atau bahan sebagai tempat media sosial berbagi, itu tidak masalah. Tetapi kalau sampai Bante nanti ikut partai tertentu, memang tidak dianjurkan di dalam ajaran Sang Buddha. Tetapi yang paling utama, apakah ada sutta yang berkenaan dengan politik? Itu ada di dalam Dasar Raja Dhamma kan, tentang seorang Raja Asoka yang memangnya memiliki 10 kriteria seorang pemimpin. Ya, jadi di mana kalau sebagai para Bante, para Bhiksuni mengikuti politik, ya mengikuti boleh. Tetapi jangan terjun langsung di bidang politik itu. Karena itu akan tidak sesuai dengan cita-cita mulianya. Tidak sesuai dengan tujuan utamanya menjadi seorang Pabajita. Menjadi seorang yang memangnya melatih kehidupan luhur. Melatih kehidupan suci. Nah, seperti itu sih pada penyanyi. Ini pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan, saya jadikan 1, Bante. Yang pertama mau tanya Bante, judul lagu yang tadi ditayangkan itu apa? Terus yang kedua, apakah boleh Bante nanti dinyanyikan di Wihara Putra Masuka oleh tim
vokal grup kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk lagu-lagu saya ini yang ada di YouTube, khusus untuk songwriter yang saya tulis ada 9, yang masih belum launching masih ada 2, yang memang nanti untuk pada saat Katina Dana dan Katina, karena memang masih saya tahan dan juga videonya belum maksimal. Kalau untuk lagu yang tadi, temanya ajaran Buddha, ya ajaran Buddha, cinta sejatiku. Dan memang saya menulis lagu ini bukan untuk menjadi worship atau bukan untuk menjadi sebagai persembahan, tetapi itu sebagai praktik yang memang menjadi tujuan kita saat mengucapkan nama Karapata yang tadi saya sampaikan. Yang jika mau dinyanyikan kembali secara karaoke-nya, nanti saya bisa berikan file berbentuk audionya yang tidak ada di YouTube, karena itu hanya MIDI-nya, hanya ibaratnya bukan ada suara penyanyinya. Ya, jadi jika ada yang mau ya nanti bisa disampaikan atau ditanyakan ke Pak Sarwan, nanti Pak Sarwan saya bagikan filenya. Dan memangnya untuk lagu saya ini saya punya channel khusus, yaitu channel Unity of Diversity, yang memangnya untuk nantinya meskipun itu lagu Buddhis, tetapi semua ajaran agama bisa memahaminya. Misi saya ke situ. Makanya kenapa saya nggak menggunakan simbol-simbol Dhamma, tidak menggunakan simbol-simbol Buddhis, tetapi universal. Yang memangnya bukan hanya lagu Buddhis saja yang ada di channel YouTube Unity of Diversity, tapi juga ada lagu Indonesia, ada 2 sih, yang menggunakan bahasa Korea 1, dan masih ada yang belum tayang juga menggunakan bahasa Jepang. Masih belum tayang gitu. Setelah melakukan jasa-jasa baik dengan menjalankan atau mempraktekkan dasa punya Kirewatu, silakan para ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan sekalian bisa melakukan patik dana persembahan jasa-jasa kebajikan baik kepada para leluhur atau sanak keluarga yang sudah tiada, ataupun kepada para makhluk yang berada di sekitar kita, yang berada dekat atau jauh dari kita. Semoga mereka senantiasa terbebas, terhindar dari rintangan, kesukaran, dan kesedihan. Sabbaroga winimuto, sabba santapa wajito, sabba wiramati kanto nibuto catuang bawa, sabditiyo wiwajantu, sabbarogo winasatu, mate bawa tuantarayo suki digayuko bawa, apiwa dana silisa nicang uda pacayino, cattaro dhamma wadanti, ayu wano sukang, balang ada toe pasananang agang damang wijanata, ake budde pasananang dakineye anutare, ake dame pasananang wirakupa same suke, ake sangge pasananang punya kete anutare, akasming danang dadatang agang punyang bawadati, agang ayoja wanoja yasokiti sukang balang, agasa datame dawi aga dhamma samahito, dewa buto manusowa, aga pato pamodati, di ayudo balado diro wanado patibanado, sukasa datame dawi sukangso adigacati, ayu datwa balang wanang sukanja partibanado, tiga yuya sawahoti yata yatu papa jati, di ratanataya nublawina ratanataya tejasa, duka roga bayawira soka satuju padawa, aneka antaraya piwina santu ase satu, jaya siddhi danang labang soti bagian sukang balang, siri ayu ca wano ca bogang udi jaya sawa, sata wasa ca ayu ca jiwa siddhi bawan dute,
bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba buddha nubawena sada soti bawantu te, bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te, bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba sangha nubawena sada soti bawantu te.